kita berwakaf itu tidak harus menunggu kaya dulu. Nah ini tuh itu yang menjadi mindsetnya dia Pak ya. Mindsetnya kita itu kita rubah. Jadi hukum fikih itu kita berkaitan berwakaf itu tidak berkembang tidak hanya kepada orang yang kaya. Pengertian wakaf itu adalah perbuatan hukum dari wakif untuk menyerahkan atau memberikan sebagian hartanya. Jadi tidak bisa orang mewakafkan yang bukan miliknya atau tidak kekuasaan penuh begitu. Kalau itu harta dimiliki secara penuhnya atau mungkin itu harta bersama harus ada izin istri, jadi tidak bisa serta-merta suami mewakafkan tanpa surat pernyataan dari izin istri. Ada terobosan yang akan kita lakukan dan itu bagian dari kampanye Jakarta dan sudah kita mulai semuanya wakaf uang dan saat ini memang sudah terkumpul wakaf uang di pusat, artinya di nadir pusat yang terpusat di Kementerian Agama itu sekitar. Halo Sobat Espos Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Senja Kurnia, masih dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas seputar optimalisasi wakaf produktif untuk kesejahteraan umat di era modern. Nah, Sobat Espos nih kalau mendengar istilah wakaf nih, yang kita ketahui kan ini sebagai salah satu amal jariah, biasanya berupa tanah makam atau masjid begitu ya. Dan sekarang seiring dengan perkembangan zaman muncullah istilah ataupun konsep dari wakaf produktif nih. Biasanya bisa berupa wakaf uang, kemudian wakaf properti, ataupun juga wakaf saham yang mana pengelolaannya bisa untuk mendukung di bidang yang lain. Contohnya adalah bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, pemberdayaan UMKM dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, untuk Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan wakaf produktif ya, di mana sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan literasi, bagaimana pengelolaannya yang transparan dan juga tepat guna. Itu yang akan kita bahas seputar wakaf dan juga wakaf produktif. Sudah hadir di Studio Espos Indonesia saat ini Sobat Espos, ada Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf dari Kanwil Kemenak Jateng, ada Bapak Haji Imam Bukhari, SAGMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Kabid Penaizawah dari Kanwil Kemenak Jateng. Kita kali ini membahas seputar wakaf, karena ini kan juga jadi ilmu yang perlu kita dalami begitu Bapak. Apalagi sekarang ini muncul istilah yang baru adalah wakaf produktif. Tapi sebelum kita ke wakaf produktif, kita akan membahas seputar wakaf lebih luas terlebih dahulu nih. Seperti apa sih Pak Imam? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wakaf itu adalah dari kata wakofa ya, wakaf itu berhenti atau menahan, jadi menahan harta miliknya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariah. Jadi pengertian wakaf itu adalah perbuatan hukum dari wakif untuk menyerahkan atau memberikan sebagian hartanya atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk kepentingan ibadah tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga syariat agama Islam. Jadi wakaf itu adalah salah satu peranata keagamaan yang kita gunakan untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan, kesejahteraan umum terutama kepada masyarakat yang beragama Islam. Baik. Nah, apakah bentuknya ini tanah atau bangunan atau bisa dalam produk yang lain begitu, Bapak? Ya, kalau wakaf itu bisa dalam bentuk tidak hanya sekedar tanah tapi juga bangunan, juga mungkin rumah bersusun atau mungkin apartemen. Jadi juga bisa berupa uang, wakaf uang, wakaf logam atau logam mulia, kemudian mungkin juga hak atas kekayaan intelektual itu, hak paten, hak yang digunakan itu juga bisa diwakafkan, baik itu berjangka dengan kurun waktu atau wakaf itu bisa selamanya sesuai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nadir. Oke.
yang disaksikan dengan mauquf alaih, yaitu orang yang menerima manfaat daripada wakaf itu. Baik, nah ini kadang-kadang tuh masih banyak yang bingung begitu Pak Imam nih, perbedaan antara wakaf, sedekah dan juga hibah nih dari perspektif syariah seperti apa sih Pak Imam? Ya, kalau wakaf itu kan perbuatan untuk menyerahkan sebagian hartanya dalam rangka untuk ibadah dengan jangka waktu tentu. Sedangkan hibah itu kan adalah satu dengan motivasi memberikan hartanya atau sebagian dari hartanya, motifnya ya hanya mungkin menjaga silaturahmi atau dengan keturunannya atau dengan orang yang diinginkan begitu. Dan nilai ibadah juga ada. Sedekah juga, sedekah itu adalah lebih luas. Jadi sedekah itu termnya tidak menggunakan waktu kapan saja dan boleh gitu orang melakukan sedekah itu. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk harta, tapi juga bagaimana menolong orang, dan termasuk host itu berjasa tersenyum itu juga sedekah, atau mengambil kerikil di jalan itu bagian dari sedekah. Ada memang bagaimana dengan zakat. Kalau zakat itu dikeluarkan itu kewajiban kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma dan al-ayah ya seterusnya. Itu satu konteks kewajiban umat Islam bagi aghnia yang mampu untuk mengeluarkan zakat, dan itu harus ada ketentuan nisab dan haulnya, itu namanya zakat. Ada juga zakat fitrah itu, jadi pengertian masyarakat mungkin kaum Islam bisa menambah khasanah itu. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan diri ketika sudah puasa. Ada infak itu lebih luas lagi berkaitan dengan seperti sedekah dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal jariah. Jadi itu. Baik, kalau hibah tadi kan bentuknya hadiah begitu ya Bapak ya. Oke, nah ini kalau misalkan masyarakat begitu ingin melakukan proses wakaf, ini kira-kira prosedurnya seperti apa, langkah-langkah apa ya perlu dilakukan begitu Bapak? Ya, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang tentang wakaf ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, juga peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2024 ya, di Undang-Undang 42 tahun 2026 juga bagaimana melakukan upaya pendaftaran harta benda wakaf. Itu ada peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013, itu bagaimana tata caranya. Salah satunya adalah ada wakif ya. Wakif itu bisa dibagi juga, ada wakif yang perorangan, ada wakif organisasi, ada wakif berbadan hukum tentu dengan ketentuan syariah ya, orang Islam yang mumazis, yang berakal begitu, dan harta yang akan diwakafkan itu miliknya dengan ketentuan atau HM, kalau tanah itu HM, mungkin HGB, hak guna bangunan dan sebagainya, itu harus diperlihatkan gitu. Juga yang menerima itu nadir ya. Nadir yang nanti mengelola, nadir itu adalah orang yang diberikan kekuasaan untuk mengelola atau mengembangkan harta benda wakaf itu, dan itu nadir juga bisa perorangan, bisa juga organisasi, bisa juga badan hukum yang dilakukan juga. Harta benda wakaf itu harus jelas juga. Kemudian nanti ada ikrar wakaf ya. Ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif itu penggunaan umpamanya tanah atau umpamanya uang ya, atau umpamanya surat berharga begitu digunakan untuk ketentuan apa begitu. Karena orang yang mauquf alaih itu bisa wakaf yang ahlihi ya, atau wakaf khairihi ya. Itu wakaf yang ahli itu kepada ya, saya mewakafkan ini barang ini untuk kepentingan keluarga saya dan keturunan saya, baru nanti masyarakat sekitar. Itu wakaf ahli. Atau wakaf khairi adalah wakaf yang kepentingan umum, jadi bisa bebas dilakukan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, untuk pelaku-pelaku usaha UMKM itu yang dinyatakan untuk wakaf produktif itu. Seperti itu. Oke, kalau misalkan dari sisi persyaratan secara dokumen ini, apakah kemudian ada yang perlu diurus begitu untuk tadi mendaftarkan aset sebagai wakaf tadi Pak Imam?
Ya, paling tidak tadi kan surat-suratnya adalah lengkap. Jadi tidak bisa orang mewakafkan yang bukan miliknya atau tidak kekuasaan penuh begitu. Kalau itu harta dimiliki secara penuhnya atau mungkin itu harta bersama, harus ada izin istri. Jadi tidak bisa serta-merta suami mewakafkan tanpa surat pernyataan dari izin istri. Atau mungkin itu harta waris, ahli warisnya, ahli wakafnya juga harus ada persetujuan seperti itu. Atau mungkin harta itu berasal dari hak guna bangunan, harus izin dari pemerintah setempat atau mungkin badan usaha milik negara atau mungkin pemerintah desa, dan itu harus dilakukan itu. Jadi syarat-syarat itu juga salah satu utama cara tadi antara wakif harus nadir. Itu wakif itu harus orang yang dewasa, yang beragama Islamnya berakal. Nadir juga harus ada kecakapan profesional, dia bisa menerima, mengamankan dan melakukan pengembangan terhadap harta benda wakaf itu, tidak serta-merta kepada orang yang sembarangan begitu. Betul. Maka ada dilakukan nadir itu harus orang-orang pilihan yang memang profesional. Baik. Nah, sejauh ini apakah Kemenag Jateng ini pernah mendapati begitu Pak, misalkan ternyata tanahnya itu tanpa sertifikat begitu. Apakah ada langkah-langkah ini untuk bagaimana membantu masyarakat atau mengakomodir hal tersebut? Ya, memang persoalan wakaf di Republik ini terutama adalah jumlah wakaf yang belum disertifikasi itu masih banyak dibanding dengan jumlah hampir yang hanya 52% angka kita menurut sistem informasi wakaf yang kami punya. Separuhnya berarti ya Pak? Separuhnya lebih sedikit lah. Jadi itu yang menjadi PR kita, karena itu sangat berbahaya sekali ketika wakaf itu sudah wakif menyatakan mendeklarkan itu. Kalau wakaf itu kan orang yang mengikrarkan harta bendanya untuk dilakukan wakaf itu kan tidak bisa ditarik lagi, karena harta wakaf itu adalah milik Allah, milik Allah. Dan harta wakaf ini perbedaan wakaf dengan zakat. Kalau zakat itu kan harus terkumpul atau ditasarrufkan, digunakan dalam 1 tahun. Tapi kalau wakaf itu harus utuh. Jadi kalau yang diberikan kepada menilai manfaatnya, kalau itu memang produktif, itu jadi kita lebih suka sebenarnya untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya berkaitan dengan ibadah, dakwah dan mungkin pendidikan dan kesehatan, itu lebih kepada kita harus mendorong itu wakaf perwakafan di Republik ini harus hidup supaya itu bisa mendorong pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini kan sering ditemui di masyarakat kita begitu ya Pak. Misalkan wakaf Quran diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal gitu. Itu seperti apa sih Pak? Ya, bisa saja. Ini kan kebiasaan jamaah haji, jamaah umroh kita melakukan wakaf di Masjidil Haram, di Masjid Madinah gitu. Itu bisa saja diniatkan untuk itu. Ikrar wakaf itu kan wakaf kepada benda bergerak ya. Jadi selain tadi kita bisa juga wakaf kitab suci atau buku atau hak paten terhadap itu. Jangan selamanya nanti penjualan saya pengarang buku ini kemudian nanti hasil royaltinya diwakafkan untuk kepentingan wakaf alih yang sudah disebutkan oleh dalam ikrar wakaf itu, seperti itu. Baik, berarti ini memang diperbolehkan dan memang sekarang kan banyak jenisnya begitu ya. Baik, nah kalau kita ke wakaf produktif ini kan menjadi satu inovasi begitu ya Pak ya, bagaimana juga berkaitan dengan tadi kebutuhan di masyarakat, kemudian juga niatnya untuk pengentasan kemiskinan, dan dalam hal ini juga pengelolaannya di bawah dari naungan Kementerian Agama ini seperti apa sih Pak? Ya. Kondisi saat ini perwakafan di Republik Indonesia di Indonesia ini memang kapitalisasinya luar biasa ketika harta benda wakaf karena hampir ratusan ribu titik ya wakaf dengan ribuan hektar itu dalam bentuk yang tanah ya. Kita belum bicara wakaf yang lain yang bergaya benar lain. Kalau kapitalisasi menurut data sistem informasi wakaf di Kementerian Agama itu hampir sekitar 2.000 triliun. 2.000 triliun. Dan yang produktif itu hanya 9,7 sekian persen. Jadi yang lainnya itu ya berupa tanah untuk masjid, musola, pendidikan, madrasah, dan juga makam-makam itu. Makam-makam kan nggak mungkin dibangun ruko dan sebagainya. Mungkin di depannya ada, tapi tidak bisa diproduktif. Tapi itu yang menjadi tantangan kita. Jadi sangat luar biasa sekali, dan ada program-program di Kementerian Agama tentunya berkaitan dengan wakaf produktif itu. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan upaya saat ini untuk dilakukan wakaf. Kita
berwakaf dengan konteks kewilayahan, yaitu kota wakaf. Jadi kota wakaf itu, dan sudah ada Jawa Tengah, ada memang beberapa kabupaten kota yang ingin kita dorong menjadi kota wakaf, karena potensi wakafnya luar biasa sesungguhnya kalau kita upgrade seperti itu, sehingga benar-benar untuk bisa melakukan kesejahteraanmu, juga mengentaskan kemiskinan. Jadi ada beberapa di Kabupaten Magelang, terutama di kota-kota yang bekas dulu Kesultanan Mataram, itu di Kabupaten Demak, di Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Kendal, itu potensi zakatnya, potensi wakafnya luar biasa untuk dilakukan zakat wakaf produktif. Wakaf produktif, baik. Nah ini kan juga menjadi salah satu peran dari Kemenak untuk lebih meningkatkan literasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini wakaf bentuknya banyak, bisa dalam bentuk produktif juga, yang mana ini kebermanfaatannya tuh bisa lebih beragam atau lebih meluas lagi. Sejauh ini seperti apa nih Bapak? Ya, kita akan dorong terus-menerus karena wakaf berbasis tanah ya. Berbasis tanah itu kan Allah tidak menciptakan lagi tanah ya. Tanah itu ya seperti itu. Jadi maka ada terobosan bagaimana, atau kita berwakaf itu tidak harus menunggu kaya dulu. Nah ini tuh ini yang menjadi mindsetnya dia Pak ya. Mindsetnya kita itu kita rubah. Jadi hukum fikih itu kita berkaitan berwakaf itu tidak berkembang tidak hanya kepada orang yang kaya. Saya baru kaya, harus kaya dulu baru kita mewakafkan. Ada terobosan yang akan kita lakukan, dan itu bagian dari kampanye zakat, dan sudah kita mulai maunya wakaf uang. Jadi wakaf uang itu diberikan, tapi tidak sembarang orang. Kemudian itu ada lembaga yang wakaf uang kesini, tidak siapa betul. Wakaf uang itu harus satu, nadirnya harus terdaftar. Jadi nadir wakaf uang itu harus terdaftar oleh menteri agama dan menteri yang bidang agama. Kemudian penerima wakaf yang dalam bentuk wadiah yang kan disimpan ya, disimpan pada lembaga keuangan syariah yang penerima wakaf uang, itu bank-bank syariah, BPR dan sebagainya, itu harus berizin. Dan itu harus kita ada diawasi, sehingga antara penerima dengan orang yang nanti menjadi simpanan itu uangnya itu nanti disepakati. Memang yang saat ini di surat peraturan Menteri Agama bahwa wakaf uang yang diberikan sertifikat untuk kepada wakif ya, itu minimal 1 juta. Tapi tidak harus juga 1 juta. Wakaf itu bisa dilakukan umpamanya di kelembagaan, namanya orang-orang yang anak didik kita, umpamanya pelajar kita, dilakukannya umpamanya wakaf dalam 1 bulan atau 2 bulan, umpamanya 10.000 dengan jumlah peserta didik kita itu hampir 5, sekian juta di Jawa Tengah ini, tentu sangat luar biasa sekali. Dan saat ini memang sudah terkumpul wakaf uang di pusat, artinya di nadir pusat yang terpusat di Kementerian Agama itu sekitar 3 triliun itu sudah ada akun itu. Dan gerakan wakaf uang ini tentu akan sudah kita upayakan secara bersama-sama nanti dengan seluruh stakeholder, antara Kementerian Agama, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, dengan Badan Wakaf Indonesia di perwakilan Jawa Tengah juga kabupaten kota, untuk melakukan gerakan wakaf uang ini supaya itu bisa lebih bermanfaat. Kita dorong lagi bahwa itu potensinya luar biasa, dan karena sifatnya itu diberikan simpanan itu kepada LKSPWU, bank-bank syariah atau BPR syariah, dan tercatat itu nanti kan masih utuh gitu uangnya. Jadi uangnya itu tidak boleh. Jadi nanti ketika hasilnya hasil bagi hasil ya yang dilakukan oleh bank-bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah itu mauquf alaihnya nanti diberikan untuk kemanfaatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk beasiswa, bisa untuk kesehatan, dan juga mungkin mendorong UMKM supaya bisa lebih berkembang lagi. Oke, itu zakat wakaf uang ya Bapak ya. Kemudian ini kan ada dalam bentuk yang lain seperti ada properti, kemudian juga bahkan ada wakaf saham ya. Itu seperti apa sih Pak kalau wakaf saham? Ya, bisa dilakukan dalam bentuk properti itu kan berjangka. Jadi wakaf itu modelnya banyak ya sekarang yang namanya, karena fikih ya berkembang sehingga dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya, namanya zakat yang dilakukan dengan hasil daripada properti itu bisa diwakafkan separuhnya nih dengan akad wakaf kepada
tadi lembaga keuangan syariah yang dititipi itu atau kepada nadir yang dilakukan oleh para wakif itu. Dan juga memang wakaf saham itu juga bisa saham obligasi ya, namanya obligasi umum, surat utang syariah kan ada juga, atau surat utang negara, surat utang syariah negara itu bisa dilakukan untuk wakaf tercatat dan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan keagamaan tentunya sesuai dengan undang-undang dan juga syariah yang ada. Oke, wah ini menjadi satu hal yang menarik karena sekarang berarti pilihannya cukup banyak dan beragam gitu ya Pak ya. Seperti tadi wakaf uang ini ternyata juga sudah bisa kita lakukan melalui bank-bank syariah dengan cara yang juga cukup mudah begitu. Ini investasi akhirat gitu ya Pak ya. Investasi. Baik, nah tadi Pak Imam juga sempat sampaikan bahwa ini ada peran serta dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI ya. Untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa sih Bapak? Ya, Badan Wakaf Indonesia itu dibentuk oleh pemerintah, itu adalah badan independen yang dilakukan untuk melakukan pembinaan pengawasan berkaitan dengan perwakafan. Tentu dengan Kementerian Agama kita saling koordinasi sinergi sehingga bagaimana upaya masyarakat dan kebutuhan berkaitan dengan kesejahteraan umat, kemudian juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan itu secara bersama-sama kita lakukan dengan BWI simultan. Bagaimana kita secara bersama-sama melakukan sosialisasi, melakukan literasi wakaf kepada masyarakat sampai ke ujung-ujung pelosok di Jawa Tengah ini kita lakukan dan di Republik ini. Baik, ini sudah dilakukan untuk pemerataan berarti begitu Pak ya, untuk lebih tepat guna, tepat sasaran dan juga transparansi dalam hal ini. Nah ini tadi Pak Imam juga sampaikan nazir ini kan juga berperan nih tentunya Bapak ya dalam pelaksanaan wakaf sendiri. Seperti apa Kemenak Jateng memfasilitasi nazir tadi supaya aset wakaf ini menghasilkan manfaat yang tanpa melanggar prinsip syariat, begitu prinsip ekonomi juga bisa terpenuhi. Kita mengupayakan supaya nadir itu untuk bisa lebih profesional ya, inovatif, kreatif terkait dengan dunia usaha tentunya. Maka untuk melakukan standarisasi itu kita melakukan umpamanya sosialisasi, juga kita lakukan juga sertifikasi ya. Ada juga ya pelatihannya gitu ya. Supaya nadir itu standar dengan pemahaman berkaitan dengan pewakafan dan dunia usaha tentunya, bagaimana itu dilakukan dengan sertifikasi itu. Dan sertifikasi itu memang ujiannya sangat ketat sekali sehingga ada ketentuan-ketentuan penerima manfaat dari wakaf itu memang terhadap nadir itu memang harus bersertifikat dan umpamanya kota wakaf di kota itu harus ada 3 orang bersertifikat nadir ya, yang diakui begitu, seperti itu. Baik. Nah, ini juga karena memang nazir pun harus mengikuti perkembangan sekarang yang mana wakaf ini sudah lebih modern dengan berbagai kemudahan untuk kita yang ingin berwakaf begitu Pak Imam. Oke, seputar digitalisasi wakaf ini kan kalau lihat kita sekarang ini zakat juga sudah ada digitalisasi, berkurban pun juga, wakaf pun termasuk juga yang bisa dilakukan secara digital begitu. Apakah Kemenak Jateng ini punya platform digital begitu Bapak untuk mempermudah proses dari pendaftaran dan juga pengelolaan wakaf? Iya, secara digitalisasi berkaitan dengan wakaf di Kementerian Agama itu dari antara pusat dan daerah sama, namanya Sistem Informasi Wakaf atau disebut dengan SIWAK ya. SIWAK ya, Sistem Informasi Wakaf. Itu berkaitan dengan pendaftaran wakaf, mempermudah kepada para wakif untuk melakukan pendaftaran lewat Sistem Informasi Wakaf itu ya. Dan juga untuk bagaimana kita bisa mereview perkembangan berapa harta benda wakaf di suatu daerah ini ya. Datanya berapa, jumlah yang sudah IU yang belum, yang sudah bersertifikat, yang belum, itu bisa dilihat dari Sistem Informasi Wakaf itu. Sehingga saya upayakan kepada para wakif di Jawa Tengah khususnya himbauan untuk berbondong-bondong lah untuk melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf itu, sehingga tanah wakaf itu berada di tangan yang benar, jangan sampai tanah wakaf itu hilang dan sebagainya, dan itu menjadi sengketa ketika para wakif sudah meninggal, kemudian ahli waris menggugat begitu kan, repot itu. Ini masih ada ada beberapa di kabupaten sengketa antara nadir dengan Pak Wakif, nadir dengan mauquf alaih, itu ada semuanya seperti itu. Baik, makanya tadi butuh ada sertifikasi dan juga sertifikat begitu supaya nanti ketika ada hal-hal yang mungkin akan terjadi resiko-resikonya di
waktu mendatang begitu sudah tahu seperti apa untuk cara mengatasinya begitu Pak. Ya. Oke, seputar siwak tadi, ini apakah juga bisa diakses begitu bagi masyarakat umum atau seperti apa Bapak? Ya, tentunya bisa diakses oleh masyarakat kemudian dengan lewat admin ya untuk bisa melihat seperti itu. Jadi bagaimana sistem pendaftaran dan sebagainya itu nanti di tingkatan paling bawah kantor urusan agama Islam itu sudah tersedia siwak itu dan kita juga menggunakan para tenaga penyuluh di seluruh kabupaten kota untuk melakukan pendataan itu dan melakukan pendampingan terhadap para wakif ya. Para wakif dan nadir ya tentunya untuk di masing-masing desa, pedukuhan dan sebagainya untuk kita huntingnya supaya melakukan upaya pendaftaran tanah wakaf sebagai bagian dari pengamanan aset harta benda wakaf yang dilakukan. Dan pengamanan itu adalah harta milik Allah begitu. Jadi ini bagian dari upaya amal ibadah kita secara bersama-sama. Oke, baik. Nah, ini kalau seputar digitalisasi wakaf ini kan memang kalau sekarang tuh bisa melalui aplikasi atau melalui sistem crowdfunding begitu Bapak. Ini kalau Kemenak Jateng sendiri melihatnya seperti apa ketika dari konvensional kemudian beralih ke cara digital begitu? Di era modern ini kita tidak bisa menghindari digitalisasi, terutama berkaitan dengan keuangan juga. Kita juga makanya ketika wakaf lewat sistem informasi wakaf yang ada juga wakaf dalam bentuk uang itu juga kita mempermudah kepada anak-anak kita kan tidak lagi cashless ya. Otomatis kita wakaf itu nanti kita di LKSPW para nadir yang sudah merilis lewat QRIS begitu. Jadi kalau wakaf itu ya seberapapun juga itu bagian dari upaya untuk mempermudah para wakif sekalipun nilainya kecil ya bagi anak pelajar kita seperti itu, bagi karyawan baik itu BUMN swasta dan sebagainya bisa melakukan wakaf, tidak harus menunggu kaya dulu. Nah, ini harus jadi satu hal yang ditanamkan begitu ya, karena biasanya tuh patokan atau istilah menjadi kaya itu tuh nunggu di kisaran nominal berapa deh untuk punya hartanya begitu ya Pak. Padahal sekarang sudah banyak cara-cara yang bisa dilakukan, kemudian juga banyak lembaga-lembaga yang juga bisa memfasilitasi untuk bagaimana kita bisa berwakaf begitu ya. Oke, ini kalau ngomongin seputar tantangan jelas ada ya Pak ya, tadi bagaimana edukasi di masyarakat, kemudian lebih membuat wakaf pengelolaannya ini menjadi transparan, kemudian tepat guna juga. Seperti apa kalau tantangannya di lingkup Jawa Tengah sendiri Bapak? Ya, bagaimana tantangan yang utama adalah bagaimana nadir ya, pelaku utama perwakafan itu nadir, bagaimana dia diberikan sebagai direktur ya, sehingga dalam pengelolaan wakaf itu, sehingga mendiamkan itu. Ada upaya-upaya memang upaya lebih produktif, makanya bisa juga dengan wakaf yang dilakukan oleh para nadir untuk dialihfungsikan begitu, karena tanah wakaf itu kan sebenarnya tidak boleh dijaminkan, dijual belikan dan dihibahkan ya, diambil alihkan kecuali ada ketentuan syariah yang sesuai dengan syariah atau untuk kepentingan umum seperti program PSN ya, proyek strategis nasional untuk jalan tol dan bendungan dan sebagainya. Dan itu mungkin kita selaku di Kementerian Agama harus banyak melakukan mitigasi dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat dan para nadir pada kita ini, sehingga rislah, tukar guling dan sebagainya itu dilakukan seolah-olah kita beli dengan uang, padahal kalau tanah wakaf itu kalau tanah ya diganti dengan tanah minimal setara atau lebih gitu. Ya, jadi ada beberapa kasus memang yang ini menjadi permasalahan kita dan kita sudah lakukan upaya untuk pengembalian supaya ketika tukar guling itu ya tanah dengan tanah yang setara atau lebih gitu jumlahnya, baik itu dan itu menggunakan appraisal yang dinilai itu oleh lembaga yang lain, sehingga tidak serta-merta oleh dirinya sendiri gitu dengan sennya. Dan itu memang tantangannya bagaimana upaya tadi literasi digital, literasi terhadap pemahaman wakaf dan sebagainya kepada masyarakat kita, bagaimana menyadarkan masyarakat terutama para nadir itu bahwa tanah wakaf itu harus secara administrasi didaftarkan, sehingga itu untuk pengamanan di kemudian hari itu jika terjadi sengketa dan sebagainya.
Baik, tapi sejauh ini kan kalau kita ngomongin secara Provinsi Jawa Tengah ini kan beragam begitu ya Bapak ya, dengan kultur masyarakat yang juga luas begitu. Apakah juga masih ditemui kesulitan-kesulitan gitu dalam rangka edukasi gitu, memberikan pemahaman bahwa wakaf nih sekarang ada yang bentuk digital dengan kemudahan-kemudahannya di dalamnya? Ya, kita memang semaksimal mungkin upaya itu. Tentu ada beberapa kendala berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan pendanaan yang kurang, karena pemahaman literasi zakat kepada masyarakat itu harus kita dorong terus menerus. Kita juga kesadaran kepada para tokoh agama, para kiai, para ustadzah itu di tokoh agama, terutama menyuluh agama Islam kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air juga itu kita berikan pemahaman bekal berkaitan dengan zakat ya, literasi zakat itu, dan juga kita juga dengan pokja kelompok kerja yang ada di masyarakat melalui majelis taklim itu juga pemahaman masyarakat berkaitan dengan perwakafan itu kita dorong terus. Ya, itu ya tidak intinya itu bagian dari pekerjaan dan ibadah kita. Betul, itu menjadi proses yang cukup panjang dan memang harus terus dilakukan begitu. Baik, tadi kita sempat bahas di awal juga ini potensi wakaf di Jawa Tengah kan cukup besar ya Pak ya, dan kebermanfaatannya juga sudah mulai berjalan. Ini kalau dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan nih seperti apa untuk roadmap-nya nih kalau dari Kemenak Jateng sendiri untuk pemanfaatannya Bapak? Ya, kita lakukan semaksimal mungkin ya, memanfaatkan atau nilai daripada wakaf, terutama wakaf produktif. Dan sudah ada beberapa tempat yang memang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ya peranata keagama berkaitan dengan perwakafan gitu. Jadi kita mendorong supaya terus menerus dilakukan supaya itu lebih bermanfaat dengan tanah-tanah wakaf kita atau harta benda wakaf kita yang dilakukan oleh para wakaf kepada nadir itu. Baik, dan ini juga sudah terbukti begitu ketika pandemi ya Bapak, termasuk diantaranya juga kebermanfaatan dari wakaf produktif ini Sobat Espos sekarang juga dalam bidang pendidikan, kesehatan begitu. Apakah kemudian nanti di kemudian hari akan dikembangkan di bidang-bidang lainnya begitu Bapak? Ya sangat memungkinkan gitu, karena ada ketentuan syariah, ketentuan undang-undang yang mengatur berkaitan dengan nilai manfaat gitu, mauquf alaih terhadap hasil daripada wakaf itu, wakaf produktif itu. Baik, nah ini kalau di edukasi tadi karena memang dengan kultur masyarakat yang beragam, kemudian juga daerah-daerah yang terpencil gitu ataupun juga yang pelosok begini meninjau komunitas di daerah pelosok tadi untuk bagaimana sosialisasi seputar wakaf ini yang dilakukan seperti apa nih Bapak? Ya, kita ada beberapa pokja ya, baik itu yang kita dorong melalui majelis taklim dan juga kita juga punya SDM ya, penyuluh agama Islam yang ada di kampung-kampung begitu, baik itu yang terdaftar oleh Kementerian Agama atau secara mandiri dengan sukarela, kan bagian daripada dakwah dan ibadah juga. Betul. Jadi kita juga berterima kasih supaya kita bersama-sama secara simultan untuk bagaimana berdakwah, bagaimana berkaitan dengan wakaf, ya kesadaran untuk berwakaf, kesadaran untuk zakat dan sebagainya. Seperti itu kita lakukan terus-menerus. Baik. Kemudian manfaat dari wakaf ini kan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah begitu. Seperti apa nih untuk kedepannya nih Bapak nih? Ya, kita ada program ya yang sudah dilakukan tadi saya sampaikan berkaitan dengan kota wakaf ya. Kota wakaf di beberapa kota sebagai piloting proyek tentunya. Bagaimana upaya memanfaatkan tanah harta benda wakaf yang ada di masing-masing kabupaten kota itu supaya bisa lebih produktif. Itu yang pertama. Dan itu ada yang kita akan lakukan advokasi ya, pendampingan terhadap kota wakaf. Akan kita mulai di tahun 2025 ini. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan wakaf inkubasi yang dilakukan oleh itu kepada para pelaku-pelaku usaha itu bisa pertanian, bisa juga kepada peternakan begitu kita berikan bantuan, kemudian kita lakukan upaya dengan melibatkan beberapa lembaga amil zakat dan Basnas dan juga para penyuluh agama Islam kita melakukan pendampingan supaya itu benar-benar produktif dan bisa bermanfaat dan bisa berkembang di wilayah itu supaya bagaimana wakaf produktif itu
wakaf produktif itu bisa mengikuti berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, baik. Nah ini kalau misalkan segala sesuatunya sekarang sudah mulai didigitalisasikan begitu, otomatis kan ini dari SDM juga sudah ada regenerasi atau generasi muda pun sudah mulai terlibat begitu, termasuk juga dalam pengelolaan wakaf. Nah untuk nazir-nazir tadi nih Bapak, apakah juga sudah mulai melibatkan generasi muda di Jawa Tengah Bapak? Iya. Kalau nazir itu kan kita kan juga berkaitan dengan pemahaman wakaf itu kita dilakukan di pendidikan, itu ada kurikulum yang namanya di fikih, di dalamnya ada wakaf itu. Jadi pemahaman itu akan secara terus menerus ya. Nazir yang sekarang berada tentunya secara penjenjang di pendidikan juga kita lakukan di sekolah dan madrasah itu berkaitan dengan pemahaman wakaf dan sebagainya. Sehingga bagaimana upaya nazir, wakaf itu seperti apa, nazir itu seperti apa dan sebagainya. Mauquf alaih itu seperti apa yang harus dilakukan, ya. Itu akan diberikan pemahaman berkaitan dengan pendidikan keagamaan kita. Oke, jadi sudah mulai melibatkan generasi muda juga ya, dan ini juga jadi satu hal yang perlu dipertahankan supaya nanti ada penerusnya gitu ya Pak ya, karena kadang mungkin wah ini anak-anak mudanya nih tertarik untuk ikut terlibat, ada contohnya dulu gitu ya untuk seniornya seperti apa gitu Pak. Iya. Generasi muda kita makanya tadi gerakan wakaf uang itu jauh lebih efektif karena jumlahnya kalau dilakukan itu ini kita sedang berupaya dengan Kementerian Agama di pusat, tentunya dengan menggandeng nadir wakaf yang ada di PWI di provinsi dan kabupaten kota. Kita sepakati gerakan wakaf uang ini, dan itu melibatkan nanti para pelajar kita, ya generasi muda kita dan pelaku usaha tentunya dilakukan wakaf supaya terlibat tidak hanya pemahaman secara literasi saja, tapi juga action juga generasi muda kita bahwa kita pernah berwakaf dan itu merupakan bagian dari kebanggaan. Itu penanaman terhadap keimanan generasi muda kita. Itu seperti itu. Jadi tidak menunggu kaya, tidak menunggu tua ya Pak? Iya, betul. Oke, baik. Nah itu tadi kan kalau misalkan kita contohkan beberapa wakaf produktif gitu, apakah sudah ada nih Pak di masyarakat kita di kota atau kabupaten di Jawa Tengah seputar pemanfaatan wakaf gitu? Sudah banyak ya, sudah banyak di kabupaten kota di Jawa Tengah ini, ada banyak sekali. Sebagai contoh yang paling berhasil namanya Yiswaf ya, di Masjid Pelajar itu itu memanfaatkan tanah untuk kepentingan produktif, dan itu melibatkan kepada di peternakan dan melibatkan pada masyarakat sekitar. Juga ada beberapa wakaf perwakafan yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Itu nilainya bisa triliunan itu ya, Badan. Kemudian ada juga wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Agung Kauman, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kendal, itu wakaf produktif yang sudah dilakukan dan itu sudah bertahun-tahun. Sampai sekarang itu sudah masih berjalan, dan itu alhamdulillah bisa bermanfaat untuk kepentingan dakwah, kepentingan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan masing-masing nadir di beberapa tempat itu. Oke, ini berarti cukup merata begitu ya Pak ya, beberapa daerah-daerah, dan biasanya melalui Masjid Agung begitu Bapak untuk bagaimana pengelolaannya. Oke, nah tadi kalau kita kembali sedikit ke wakaf uang tadi, ini kan jadi satu hal yang menarik dan mudah untuk dipelajari, apalagi mungkin bagi yang baru belajar untuk baru berniat berwakaf gitu. Oh, cara yang paling mudah nih sepertinya nih wakaf uang gitu. Ada mungkin tips-tips supaya memang lembaganya ini adalah lembaga yang legal gitu, supaya nanti juga kebermanfaatan ataupun pengelolaannya ini jelas begitu Bapak? Iya. Nadir ya, untuk wakaf uang itu kan harus melalui nadir wakaf uang namanya, yang dikelola BWI, dan itu mendapat izin dari Kementerian Agama. Tentu dong ketika izin itu kan dilakukan pembinaan, advokasi ya, kita juga lakukan juga audit, bagaimana kita menggunakan audit akuntan publik KAP yang kita lakukan, audit syariah kita bisa dilakukan itu, sehingga akuntabilitas itu terjaga. Juga kepada lembaga penerima wakaf uang ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu ada beberapa, umumnya di bank-bank syariah, BPR, Bank Perdagangan Rakyat Syariah dan sebagainya, itu harus terdaftar oleh Kementerian Agama, ada pemerintah, dan itu harus wajib diujinya digital hasil
transfer dan sebagainya kan akan kelihatan, dan itu bagian dari upaya kita untuk terus mendorong ya supaya akuntabilitas terhadap publik itu bisa, karena itu persoalan trust juga. Dan insya Allah Kementerian Agama dalam hal ini akan mengawal itu wakaf uang itu, karena itu bagian dari upaya, karena tadi jumlah tanah sudah tidak mungkin lagi. Betul, nggak mungkin gerak ya Pak ya. Salah satunya upaya kita momennya seperti di Singapura itu kan tanahnya ya segitu, maka perkembangan wakaf uang di Singapura itu luar biasa ya. Umat Islam di Singapura sedikit tapi kekuatannya luar biasa. Nah, kita bisa meniru atau mencontoh itu wakaf uang itu. Dan itu seluruh segmen masyarakat bisa dilakukan, mungkin bisa dengan mudah lewat QRIS momennya. Tapi kalau jumlah yang besar mungkin akan kita katakan jumlah akan kita lakukan juga para nadir, para wakif yang nanti lewat itu minimal 1 juta yang saat ini kita lakukan sertifikasi, diberikan sertifikat kepada para wakif. Dan itu tembusannya kepada nadir, kepada LKSPWU yang nanti bisa tercatat gitu. Oke, jadi memang sudah cukup proper begitu Sobat Expose ya untuk kita bagaimana mengetahui. Jadi jangan sampai salah lembaga, karena lembaga-lembaga yang terdaftar ini sudah teruji ya Bapak ya. Dan ujiannya nih prosesnya cukup panjang begitu. Jadi gimana ingin memulai untuk berwakaf apa dulu? Produktif boleh ya Pak ya, ataupun nanti, tapi yang jelas adalah tidak menunggu kaya dan tidak juga menunggu tua. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak Imam nih kepada Sobat Expose begitu untuk mulai berwakaf, karena sekarang juga kita harus sama-sama saling membantu untuk kesejahteraan umat sendiri di era yang sudah semakin mudah ini. Silakan. Saya ingin sampaikan kepada saya Expose dan masyarakat Jawa Tengah, yang utama berkaitan dengan pengamanan harta benda wakaf. Kami mohon, karena jumlah wakaf yang bersertifikat masih sedikit dan masih banyak, sehingga tolong untuk segera para nadir atau mungkin ahli waris wakif yang ada untuk mendorong itu supaya pengamanan harta benda wakaf itu bisa aman sampai nanti secara legalitas nanti aman ya, tidak dipertanyakan lagi. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk berwakaf tentunya. Dan tadi wakaf tidak harus menunggu kaya dan tidak harus menunggu tua. Wakaf itu bisa dilakukan dari kapan saja. Dan kami sedang mendorong itu untuk mengkampanyekan wakaf uang di Jawa Tengah dan di seluruh provinsi ini, karena itu bagian dari amanah Pak Menteri Agama sudah di launching untuk wakaf uang itu, dan Jawa Tengah akan sedang kami persiapkan untuk dilakukan bagaimana wakaf uang itu bisa berjalan di Jawa Tengah, dan itu nanti akan efektif sehingga wakaf uang itu bisa nilai manfaatnya nanti karena wadiah kepada LKSPWU nanti bisa dilakukan kepada nadir pengelola wakaf uang, nanti juga diperuntukkan untuk mungkin beasiswa, untuk perbaikan pendidikan, untuk keislaman dan lain sebagainya. Itu dilakukan seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga semakin merata dan juga transparan, jelas ya Bapak ya untuk kebermanfaatannya sendiri, karena semakin mudah juga masyarakat juga sudah semakin bisa untuk mengaksesnya tadi seperti apa untuk wakaf produktif ya untuk kesejahteraan umat di era modern ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Imam atas insight-nya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Expose, itu tadi untuk episode kali ini dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita akan ketemu lagi dengan tema-tema menarik lainnya.